Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tentang pembatal keislaman yang ke-6, yaitu al-istihza bid-din, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pertanyaan bisa ditulis pertanyaannya. Dan bagaimana sikap kita apabila kita mendapati ada seorang yang di dalam ceramahnya mengolok-olok agama Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian kekuatan di dalam Alkitab, yang apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Jika kalian duduk di majlis tersebut, innakum idzan misluhum, berarti kalian seperti mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sikap apabila kita mendapati ada suatu majlis pengajian yang di situ isinya selalu mengolok-olok sunnah Nabi SAW atau menjelek-jelekan ahlul hadis, merendahkan ahlul hadis dengan gelar-gelar yang buruk, atau seakan-akan dia tidak percaya dengan kesimpulan hukum-hukum hadis yang disampaikan, padahal ulama tersebut adalah ulama yang sangat masyhur, memiliki kitab-kitab yang sangat banyak. Maka kalau memang demikian, Allah katakan di sini, fala taqudu ma'ahum, jangan engkau bermajlis di majlis mereka. Makanya ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan larangan duduk-duduk di majlis ahlul bidah wal ahwa. Allah sendiri mengatakan seperti itu, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Tinggalkan majlis tersebut. Ima bisa jadi seseorang terkena syubhat atau mendiamkan kemungkaran yang dia lakukan. Nah, dan Allah katakan di sini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik nanti nasib mereka di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Baik. Jadi itu jamaah sekalian, berkaitan tentang al-istihza. Saya kira cukup pembahasan tentang al-istihza. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas pembatal keislaman yang ke-7, yaitu sihir. Berkaitan tentang masalah sihir atau yang semisalnya, santet, teluh, tenun, guna-guna dan yang lainnya. Nah, apa hukumnya jualan jualan bunga, kembang
air makar, alat-alat tempat sesaji. Ya, pada dasarnya ya, menjual barang-barang tersebut, menjual bunga, menjual air seperti itu, air mawar, secara hukum asal boleh. Secara hukum asal ya. Karena ya, semua itu termasuk benda-benda yang hukum asalnya adalah dibolehkan untuk dimanfaatkan. Bunga, ya kan? Ya seperti pengantin itu kan biasanya dirias ya dengan bunga. Kemudian juga air mekar, yang air yang wangi itu biasa digunakan untuk campuran bilasan yang terakhir ketika memandikan jenazah. Ini hukum asalnya. Tetapi perhatikan, kalau ternyata barang-barang tersebut ya biasa digunakan untuk sesajen atau digunakan untuk tabur kuburan, ya, maka tidak boleh. Ini termasuk menjadi wasilah, ya, tolong menolong dalam keburukan. Sedangkan yang namanya memberikan sesajen itu syirik ya mas kalian. Walaupun di zaman sekarang ini ya mulai dikaburkan, mulai ditutupi hakikat kesyirikannya dengan menyatakan sesajen, memberikan sesajen di tempat-tempat keramat seperti yang baru saja viral itu kan, itu bagian dari kearifan lokal, ya, kearifan lokal, tradisi yang perlu dilestarikan. Nah ini nggak boleh, ya, itu jelas hakikat syirik ya seperti itu, ya. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, banyaknya orang yang mengingkari dakwah tauhid itu sudah menjadi sunatullah, bahkan di zaman Nabi juga ya demikian. Jadi intinya tidak boleh jualan-jualan yang tadi disebutkan jika memang ya itu biasa digunakan untuk sesaji ya atau untuk tabur bunga di kuburan, karena itu semua tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan justru itu termasuk budaya orang-orang kafir. Kalau kita ziarah kubur, cukup sesampai di pemakaman kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Enggak perlu tabur bunga, nyiram air di kuburan, ya. Coba tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk supaya jenazah di dalam itu wangi, adem, berarti ini kan keyakinan-keyakinan yang sifatnya gaib. Tahu dari mana dia? Ya kan? Kemudian kalau dia beranggapan ya nabur bunga tujuannya adalah untuk meringankan azab, berarti dia tahu kalau di kubur itu sedang diapain? Sedang diazab, berarti dia suuzon dong kepada siapa? Mayit. Kemudian kalau ada yang mengatakan ya itu kan Nabi SAW ketika beliau safar melewati 2 kuburan sedang disiksa, beliau menancapkan apa itu? 2 pelepah kurma. Ini yang biasa dijadikan sebagai dalil budaya tabur bunga, nanam pohon dan yang lainnya. Maka kita katakan jamaah sekalian, Rasulullah melakukan itu bukan untuk dicontoh. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang perlu dicontoh, pastinya para sahabat juga ngikutin. Setiap kali lewatin kuburan nancep apa? Nancepin pohon. Para sahabat tidak ada satupun yang melakukan jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, Nabi melakukan itu karena Nabi tahu kondisi di kubur. Ya, kalau kita tahu nggak jamaah sekalian? Enggak tahu. Dan itu pun seseorang tersebut diringankan pahalanya bukan semata-mata karena itu tuh, bukan karena pohonnya, tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan syafaati, disebabkan karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, bolehkah kita menghancurkan dan menendang sesajen yang dibuat oleh pelaku dosa syirik? Nah, seperti mungkin sekarang yang sedang viral, adanya video di mana orang dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran, ya dengan cara dia menendang sesajen dan divideoin. Baik, memang ya yang namanya kesyirikan itu harus dimusnahkan, harus dihancurkan, dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW pada peristiwa Fatu Mekah. Beliau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di mana? Yang ada di Ka'bah. Namun, perhatikan jamaah sekalian, inkarul munkar itu memiliki kaidah-kaidah, memiliki dawabit.
memiliki ya timbangan-timbangan maslahat. Jika inkarul munkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh diingkari. Iya. Peristiwa yang kita lihat adanya orang yang menendang sesajen, maka ini tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Bukan kita menyalahkan dia mengingkari kemungkaran, tidak. Ya, kita apresiasi dengan semangat dia dalam menegakkan inkarul munkar. Tapi caranya seperti itulah yang keliru jamaah sekalian. Apalagi sampai divideoin, ya kan, dipiralin, ya. Apa tujuannya? Nah, sehingga apa yang terjadi? Menimbulkan madarat yang lebih besar. Kita lihat, yang saya lihat itu ada umat-umat Hindu semuanya berkumpul dalam rangka untuk mengadakan festival sesajen agung namanya. Jadi besar-besaran mereka sekarang ingin melakukan acara seperti itu. Yang ini menimbulkan ya madarat yang lebih besar. Naam, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala karena memang dijamin dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Rasulullah SAW ketika berada di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Apakah Nabi menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah jemaah sekalian? Tidak. Tidak. Nabi baru menghancurkan berhala yang ada di mana itu? Di Ka'bah setelah terjadi Fathu Mekah, setelah kaum muslimin memiliki kekuatan. Sehingga dari sini ya yang namanya dakwah, ya menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu harus bil hikmah. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Harus mengetahui, ya, artinya harus bijak. Kalau memang misalnya tidak divideoin gitu kan, dan hal tersebut tidak menimbulkan maut, itu nggak apa-apa seperti itu. Dan biasa kok, kadang-kadang kita apa namanya kalau misalnya naik gunung gitu kan, nemuin sesajen, kita buang begitu saja, biasa aja. Enggak ada apa namanya istilahnya seperti sekarang ini. Itu karena sebab diapain itu jemaah? Divideoin, dipiralin. Saya yakin kalau misalnya enggak divideoin juga enggak apa namanya tidak tersebar seperti sekarang ini gitu. Baik. Kalau dimakan boleh enggak sesajennya? Bagaimana hukumnya orang yang mengolok-olok itu karena neraka tidak bagaimana hukumnya orang yang mengolok-olok syariat Allah itu karena mereka tidak mengerti hukumnya. Nah, kalau dia tidak mengerti hukumnya, ya, maka ini termasuk dalam pembahasan ya al-udru bil jahl, ya, apa namanya ma'fun an, ya, tetapi tentunya harus diingatkan. Ya, apa sebabnya dia tidak mengerti seperti itu? Kalau memang dia tidak mau belajar, ya berarti dia terjerumus ke dalam dosa, meninggalkan majlis ilmu. Nah ini pertanyaannya, apakah boleh memakan makanan bekas sesajen selain yang berasal dari makhluk bernyawa? Soalnya atasan kerja saya orang Tionghoa sering ngasih makanan bekas sesembahannya seperti kue kering dan buah-buahan. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, boleh. Nah, artinya tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Mau tanya, di kantor saya biasa diadakan tadarusan satu orang satu juz sampai dengan 30 juz. Setiap bulan biasanya diadakan khataman. Bagaimana hukumnya? Ya, cara tadarus seperti ini ada cara yang apa namanya tidak disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kita membaca Al-Quran, ya masing-masing berusaha untuk apa namanya mentadaburi, ya. Apalagi kalau semangatnya itu adalah karena apa namanya atasan, ya kan, disuruh sama atasan, berarti tidak dia apa? Tidak ikhlas. Kemudian juga anggapan 30 orang berkumpul masing-masing membaca satu juz dikatakan khatam, maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Tetap dia dianggap mendapatkan pahala berapa? Satu juz. Ya, kadang kan dibagi-bagi itu ya, antum juz pertama, ya. Kadang orang pengennya juz yang keberapa?
juz 30 ya kan. Lebih gampang. Nah, itu nggak ada ya, nggak ada sunnahnya seperti itu. Di WA ana ada teman yang mengolok-olok poligami. Apakah itu termasuk mengolok syariat Allah? Iya, nah, itu termasuk mengolok-olok syariat Allah karena poligami bagian dari ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, dinasihatkan, bawakan ayat-ayat tadi ya, karena selalu dikembalikan ke anak karena anak belum poligami. Apa maksudnya? Karena selalu dikembalikan ke anak karena anak belum poligami, karena kalau poligami baik, kenapa kamu belum poligami? Iya, beliau selalu mengembalikan ke anak begitu, Ustaz. Bilang aja belum siap, ya kan? Satu aja belum habis. Yang mau nanya, apakah orang atau ustadz yang mengolok-olok atau bercandaan secara otomatis dikatakan kafir atau murtad? Tidak. Sekali lagi, berkaitan tentang pembatal keislaman yang saya jelaskan itu sifatnya secara umum, menghukumi perbuatan. Orang mengolok-olok agama Allah dikatakan apa? Kafir. Tetapi kalau pembicaraan misalnya ada di majlis ini seorang ustadz yang mengolok-olok agama Allah, maka tidak serta-merta kita katakan apa? Ustadz itu murtad, ustadz itu kafir, nggak bisa. Ya, karena beda menghukumi perbuatan dengan menghukumi perorangan. Iya, menghukumi perorangan dia keluar dari Islam, nah itu ada doabit. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Barangkali mungkin di kepalanya masih banyak syubhat. Barangkali mungkin tadi karena dia nggak paham, ya, atau sebab-sebab lainnya. Ya, jadi berbeda menghukumi perbuatan dengan menghukumi perorangan. Tapi tetap kita katakan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut adalah bentuk kekufuran. Baik. Demikian. Oh ya. Baik ya mas sekalian, di sini ada amanah ya. Ada saudara kita ya, jamaah pengajian kita yang sering hadir di sini ya, bernama Muhammad Ilyas, memohon doanya untuk kesembuhan bapaknya Muhammad Supandi yang sedang dirawat di rumah sakit Cipto karena serangan jantung dan sudah 1 bulan dirawat ya. Ya, artinya kita doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memulihkan kembali, mengangkat penyakitnya. Dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan yang terbaik dan juga diberikan kesabaran ya kepada Muhammad Ilyas. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.